Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatun Nailah. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI Samarinda. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang ulama, pemikir, dan reformis Islam dari Mesir yang sangat berpengaruh dalam pemikiran pendidikan Islam modern. Pemikiran beliau menjadi landasan penting dalam perbaruan pendidikan Islam di dunia Muslim. Dengan fokus pada rasionalitas, modernisasi, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Kemudian saya akan menjelaskan biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tanggal 24 November 1949 di desa Mahalat Duru, dekat Tanta, Mesir. Ia wafat pada tanggal 11 Juli 1905 di Kairo, Mesir. Abduh dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang menjadi pelopor gerakan perbaruan Islam modern. Ia terkenal karena ajakannya untuk menggunakan akal dan ijtihad dalam memahami Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Karena perannya dalam reformasi dan perbaruan pemikiran Islam, ia sering disebut sebagai salah satu tokoh utama modernisasi Islam di dunia Arab. Kemudian, latar belakang pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir. Beliau hidup pada masa penjajahan dan kemunduran umat Islam. Jadi, beliau tumbuh dan hidup di mana dunia Islam mengalami tekanan kolonialisme barat dan kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kondisi ini memicu kesadaran perlunya perbaruan pemikiran agar umat Islam dapat bangkit kembali. Kemudian terinspirasi oleh pemikiran reformis sebelumnya dan tuntutan modernisasi. Abduh banyak terpengaruh oleh ide-ide tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani yang menekankan pentingnya perbaruan Islam melalui ijtihad dan adaptasi dengan perkembangan zaman. Ia melihat bahwa modernisasi tidak harus bertentangan dengan Islam. Selanjutnya, menolak stagnisasi pendidikan tradisional yang hanya berfokus pada hafalan dan dogma tanpa memahami makna. Abduh mengkritik sistem pendidikan Islam tradisional yang hanya mengandalkan penghafalan teks-teks tanpa pemahaman mendalam. Ia menganggap metode ini tidak efektif untuk menghadapi tantangan zaman dan membatasi kemampuan berpikir kritis. Kemudian, berusaha membuka pintu ijtihad atau penalaran bebas untuk menghidupkan kembali pemikiran Islam yang dinamis. Ijtihad bagi Abduh adalah kunci agar umat Islam dapat menafsirkan ajaran agama sesuai dengan konteks zaman dan tidak terjebak dalam taklid buta. Dengan membuka pintu ijtihad, pemikiran Islam dapat berkembang dan relevan. Lanjut, prinsip-prinsip pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh. Pertama, pendidikan harus berorientasi pada akal dan rasionalitas. Pendidikan Islam tidak boleh hanya mengandalkan taklid atau mengikuti tanpa pertanyaan. Jadi, Abduh menolak sikap menerima ajaran tanpa pertanyaan. Ia mendorong penggunaan akal dan logika dalam mempelajari agama agar umat bisa memahami hakikat ajaran dan menyesuaikannya dengan ilmu pengetahuan. Kemudian, harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis agar umat Islam bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dengan berpikir kritis, umat Islam tidak hanya menerima ilmu secara pasif, tetapi juga mampu mengevaluasi dan mengembangkan ilmu tersebut sesuai kebutuhan. Yang kedua, pendidikan bertujuan membentuk manusia utuh, insan kamil. Pendidikan tidak hanya transfer ilmu, tapi juga membentuk karakter, moral, dan keimanan. Abduh percaya pendidikan harus mencetak pribadi yang seimbang, tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara moral dan spiritual. Kemudian menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Pendidikan harus menggabungkan ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan umum agar siswa memiliki wawasan luas dan mampu hidup di dunia modern. Yang ketiga, pendidikan harus relevan dan kontekstual. Kurikulum pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat.
Abduh menganggap bahwa materi pembelajaran harus diperbarui sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi agar pendidikan bermanfaat dan aplikatif. Kemudian tidak boleh kaku dan hanya mengikuti tradisi lama tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan teknologi saat ini. Jadi pendidikan yang statis justru akan membuat umat tertinggal dan tidak mampu bersaing dengan dunia modern. Kemudian yang keempat, pendidikan sebagai alat pembebasan dan kemajuan umat. Pendidikan berperan dalam membebaskan umat dari kebodohan dan ketertinggalan. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat dapat mengatasi kemiskinan, ketidaktahuan, dan ketertinggalan sosial. Selanjutnya, mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan politik melalui pendidikan yang maju dan modern. Abduh melihat pendidikan sebagai pondasi untuk membangun bangsa dan kemajuan umat secara menyeluruh. Oke, selanjutnya konsep kurikulum dan metode pendidikan menurut Muhammad Abduh. Yang pertama ada kurikulum yang seimbang, yaitu menggabungkan ilmu agama seperti tauhid, fikih, akhlak dengan ilmu umum seperti sains, matematika, dan bahasa. Abduh menolak pendidikan yang hanya fokus agama atau ilmu dunia saja. Ia mendorong integrasi agar siswa memahami agama sekaligus mampu menghadapi tantangan dunia modern. Ilmu agama diajarkan dengan penjelasan rasional, bukan sekadar hafalan, yang mana penekanan pada pemahaman mendalam agar siswa mampu mengaitkan ajaran agama dengan akal sehat dan realitas. Kemudian ada metode pendidikan yang aktif, mendorong diskusi tanya jawab dan pemecahan masalah dibandingkan metode hafalan yang pasif. Abduh ingin pendidikan yang interaktif dan melatih siswa berpikir kritis, bukan sekadar menghafal tanpa paham. Guru sebagai fasilitator yang membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif. Jadi peran guru bukan hanya menyampaikan sebuah materi, tapi pembimbing yang membantu siswa mengembangkan kemampuan intelektual dan kreativitas. Selanjutnya, kontribusi Muhammad Abduh dalam pendidikan Islam. Reformasi pendidikan di Mesir melalui peranannya sebagai mufti dan guru di Al-Azhar. Jadi Muhammad Abduh berperan langsung dalam memperbarui kurikulum dan sistem pendidikan di lembaga pendidikan Islam terbesar di Mesir dan menjadikannya lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Yang pertama, mendorong pembukaan sekolah-sekolah baru yang mengajarkan ilmu pengetahuan modern dan agama secara seimbang. Ia membantu mendirikan sekolah yang mengintegrasikan ilmu agama dengan sains dan matematika maupun bahasa asing untuk membekali siswa menghadapi dunia modern. Yang kedua, menulis karya-karya penting yang mempengaruhi pemikiran pendidikan Islam, misalnya mengenai ijtihad dan hubungan Islam dengan modernisasi. Tulisan-tulisannya menjadi rujukan bagi pembaharuan pendidikan Islam dan pemikiran Islam modern di banyak negara. Lanjut, relevansi pemikiran Muhammad Abduh saat ini. Yang pertama, menjadi inspirasi perbaruan pendidikan Islam di berbagai negara muslim. Jadi, ide-ide Abduh terus dijadikan dasar dalam reformasi pendidikan Islam agar sesuai dengan perubahan zaman. Kedua, menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan ilmu dunia dalam pendidikan modern. Abduh mengajarkan bahwa keduanya tidak boleh dipisahkan agar pendidikan lebih utuh dan aplikatif. Yang ketiga, mendorong pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi. Pendidikan harus terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi agar tetap relevan dan efektif. Yang terakhir, mengajak umat Islam untuk membuka dialog antara tradisi dan modernitas. Abduh mengajarkan pentingnya keseimbangan antara menjaga nilai-nilai keislaman dan menerima kemajuan zaman. Baik, kesimpulannya, pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh merupakan usaha reformasi yang menekankan rasionalitas, keseimbangan antara ilmu agama dan umum, serta relevansi pendidikan dengan konteks sosial dan zaman. Dengan pendekatan yang progresif dan kritis, Abduh mengajak umat Islam untuk memperbarui sistem pendidikan agar mampu menghadapi tantangan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.